Bapak Ibu jamaah semua, beliau memulai di bagian ini dengan menegaskan klasifikasi istilah-istilah dalam tasawuf, bahwasanya sabar adalah satu manzilah atau satu makom kedudukan bagi orang-orang yang statusnya salik. Ini istilah yang sudah terkenal di tasawuf, salik, suluk. Salik itu artinya orang yang menempuh atau orang yang berjalan. Suluk artinya jalan itu sendiri, menempuh itu sendiri. Maka salik atau salikin adalah orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Ta'ala. Nah, untuk menempuh jalan ini ada manzilah, ada persinggahan-persinggahan, ada makom-makom yang harus kita lewati. Di antaranya adalah makom atau kedudukan ibadah bersabar. Maka beliau memulangkan ke asal bahwasanya makom dalam agama, dalam keberislaman kita itu dimulai dari 3 unsur. Yang pertama adalah ma'arif atau ma'rifah. Kita harus punya pengetahuan, punya ilmu. Yang kedua adalah ahwal, keadaan-keadaan, dan ini akan dirasakan oleh setiap orang ketika dia sudah memiliki pengetahuan atau ma'rifat. Yang terakhir adalah amal. Ada amal-amal yang dihasilkan oleh keadaan diri kita masing-masing. Maka pembahasan tentang sabar juga dimulai dari titik ini. Kita harus punya wawasan, punya pengetahuan tentang apa itu sabar. Ketika sudah tahu apa itu sabar, maka nanti akan masuk ke dalam diri kita namanya hal keadaan yang menggerakkan kita untuk bersabar. Hasil dari digerakkannya kita, maka itulah yang menghasilkan amal, membuahkan orang beramal. Maka dalam kajian tasawuf, amal adalah samarah, adalah hasil atau buah. Buah dari ma'rifat, buah dari pengetahuan. Maka Bapak dan Ibu jamaah semua, membahas sudut pandang sabar, Imam Ghazali memulangkan ke diri kita lebih dahulu, karena memang di sini di tasawuf kan sangat terkenal ungkapan yang tidak disepakati adalah hadis, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu dan kenal dirinya, maka dia pasti kenal Tuhan. Apa maknanya? Orang kalau sadar dirinya kok budak Tuhan gitu, maka dia akan pasti mengagungkan Tuhannya. Itu sudah sama kita pahami. Maka orang-orang yang tidak mau kenal Tuhan, menjadi ateis atau kenal Tuhan yang salah, berarti dia tidak tahu diri. Dia tidak sadar bahwasanya dia itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Maka jemaah semua, diri kita manusia dibandingkan dengan 2 alam lain, yaitu alam malaikat, kemudian kita, dan di bawahnya adalah alam hewan. Di mana perkaitan kita di antara 3 alam ini, alam malaikat, alam manusia, dan alam hewan, ialah unsur jasad dan ruh itu sendiri. Alam hewan yang lebih dominan oleh unsur fisik dan jasad, maka dia didominasi oleh keinginan memenuhkan kelezatan hawa nafsu. Maka hewan tidak bisa dituntut bersabar. Hewan hanya ingin memuaskan keinginan hawa nafsunya saja. Maka yang dia butuhkan adalah bagaimana makan kenyang, bagaimana tidur nyenyak, bagaimana berketurunan, bagaimana tinggal di tempat yang nyaman menurut standar hewan. Hanya di sana. Demikian juga malaikat tidak ada pembahasan sabar. Kenapa? Karena ma'rifat mereka dengan ketinggian mereka dengan yang Maha Mencipta. Maka tidak ada unsur di situ yang namanya sabar atau menahan diri. Kenapa? Sifat sabar adalah unik ketika kita ada di tengah di antara malaikat dan hewan. Kenapa itu terjadi? Karena kita dibuat oleh Allah diuji dari 2 unsur ini. Tarikan ke bawah untuk memperturutkan hawa nafsu itu ditunggangi dengan bisikan syaitan. Maka itu disebut dengan ba'is syahwani atau ba'isus syahwah. Ba'is itu artinya pembangkit atau motor penggerak yang mendorong. Yang mendorong kita memperturutkan hawa nafsu adalah syaitan. Sebaliknya, unsur kita mendekat kepada yang Maha Mencipta itu adalah ba'is dini
dorongan, motor penggerak keberagamaan, keberislaman, dan itu dibisikkan oleh malaikat. Maka kita adalah alam tengah. Manusia harus sadar dia alam tengah. Dia bukan hewan, dia juga bukan malaikat. Maka hari ini orang-orang yang tidak masuk ke kelompok sabar itu sebagiannya adalah menarik diri mereka kepada alam hewan. LGBT bahkan lebih parah dibanding hewan. Kenapa? Hewan tahu pelampiasan syahwatnya secara normal. Manusia bisa melebihi itu. Maka memang benar Allah mengatakan itu. Manusia kalau tidak menggunakan akal fikiran memahami, tidak menggunakan pendengaran untuk mendengarkan aturan yang Maha Mencipta, tidak menggunakan penglihatannya untuk memahami dan melihat, mengambil iktibar dari ayat kauniyah, maka bisa lebih sesat dibanding binatang. Maka Bapak dan Ibu jamaah semua, disinilah uniknya kesabaran. Daya tarik di antara ba'is syahwat, dorongan syahwat dari syaitan, dan ba'is dini, dorongan penggerak taat beragama dari malaikat, itu selalu berperang. Maka cocok dengan ungkapan hadis Nabi tadi, puasa itu seperti perisai. Kenapa? Karena memang kesabaran itu adanya di perang. Maka di situ ada pembahasan dalam tasawuf, istilah yang sudah umum, yaitu bahasa mujahadah. Kita ini sedang berjihad, kita ini sedang berjuang. Ketika dorongan syahwat yang menang, maka otomatis ba'is dini, dorongan ketundukan beragama kalah. Sebaliknya, ketika dorongan ketaatan beragama yang kuat, maka dorongan syahwat kalah. Maka siapa yang kokoh bertahan, itulah yang menjadi pemenang. Dan kesabaran adalah ketika sabatnya, kokohnya ba'is dini tegak berdiri mengalahkan ba'is syahwani. Ketika dorongan taat beragama yang tegak kokoh di antara dua pertempuran ini dan memenangkan peperangan, maka itulah yang namanya sabar. Dan memang sabar prinsipnya adalah menahan, kokoh bertahan. Bapak Ibu jamaah semua, dari mana orang bisa kokoh tahan bersabar? Disitulah kita pulang kepada pembahasan ma'rifat. Disitulah fungsi hati dan akal fikiran. Hal yang tidak diketahui oleh alam hewan. Hewan tidak bisa bersabar. Hewan tidak tahu soal penyakit dan obat. Maka umum hewan kalau diobati pasti lari. Pasti berusaha dipasang perban, dia gigit, dia lepaskan. Kenapa? Dia tidak punya akal menimbang yang akan menegaskan bahwasanya ini bermanfaat dan ini berbahaya. Manusia punya itu. Maka pengetahuan kita soal manfaat dan bahaya, inilah yang menjadikan sabat tadi, yang menjadikan orang kokoh bertahan. Ketika kita tahu bahaya memperturutkan hawa nafsu dengan selalu menyibukkan usus dan lambung ini makan terus, itu akan merusak usus dan pencernaan kita. Maka di situ masuklah sabat dini, kokohnya bertahan, dorongan beragama untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Justru lapar lebih bermanfaat dibanding kenyang. Itu sudut pandang bahasa tasawuf. Sekali, lapar lebih bermanfaat dibanding kenyang. Makanya Muslim kalau makan tidak kekenyangan. Bahasa ini kaum muslimin, mari kita bawakan kepada seluruh unsur ibadah yang menuntut kesabaran. Dorongan syahwat kita cenderung kepada malas, cenderung kepada santai dan senang. Maka orang yang biasanya kekenyangan berbuka memperturutkan syahwatnya, otomatis dia akan malas salat malam. Sehingga sebagian tempat kita dengar ada jamaah yang protes ke imam, Pak Imam, kami ni Allah salat tarawih berjamaah, tapi Pak Imam lamona, pendean. Kenapa? Sifat malas datang, tapi dia juga punya unsur ba'is dini. Dia punya dorongan beragama, tapi dayanya rendah. Dia ingin salat, tapi tidak sanggup salat lama. Sebaliknya, mereka yang kuat ba'is dininya, dorongan malaikatnya untuk mendekat kepada yang Maha Mencipta, maka guru mereka adalah Muhammad SAW yang tidak merasakan bengkak kakinya ketika berdiri sholat malam.
Dan itu semua datang dari ma'rifat, datang dari keyakinan beriman bahwasanya ada akhirat yang butuh persiapan agung. Persiapan akhirat itu diantaranya adalah lama berdiri salat malam. Persiapan akhirat itu adalah bagaimana menjaga usus lambung kita dengan berlapar di siang Ramadan. Persiapan akhirat itu adalah bagaimana mengatur mata ini tidak memperturutkan hawa nafsunya. Persiapan akhirat itu adalah bagaimana menggunakan telinga ini hanya untuk mendengarkan yang halal. Jamaah semua, dengan waktu terbatas kita menjadikan ini sedikit bahasa sentuhan bahwasanya perang antara ba'is syahwani, dorongan syahwat hawa nafsu dari syaitan, dan ba'is dini dari malaikat, tempatnya di sini, tempatnya di jantung hati kita. Maka mari kita menangkan ba'is dini karena unsur keyakinan, unsur keimanan adanya alam akhirat, bahwasanya kita manusia bukan malaikat dan juga bukan hewan, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk keistimewaan kita di antara dua alam ini. Bahwasanya kita dengan karunia akal dan hati pikiran menjadikan kita semestinya lebih mulia dibanding binatang, walaupun kita juga tidak sampai ke derajat malaikat.